Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2. Adapun materi pembelajaran yang akan kami bahas yaitu yang pertama, prinsip dasar perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua yaitu teori penunjang metodologi penelitian kualitatif. Dan adapun nama-nama kelompok 2 yaitu yang pertama Mutmainnah, Agus Salim, Andi Nur Aisyah, Farad Nasari, Andi Res Jamalia. Yang pertama kami bahas yaitu yang pertama adalah bagian A, prinsip dasar perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Sebelum masuk kepada prinsip dasar perbedaan kualitatif dan kuantitatif, kita harus perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Sementara itu, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya berupa angka, bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, dan melakukan generalisasi atas objek penelitian. Berikut perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif menurut Idrus. Yang pertama yaitu masalah yang diteliti. Berangkat dari masalah yang diteliti, penelitian kuantitatif menekankan pada beberapa variabel penelitian. Penelitian kuantitatif mencari hubungan korelasi pengaruh variabel satu dengan beberapa variabel lain. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang meneliti satu variabel dan berbagai aspek yang mendukung variabel tersebut. Lanjut, yang kedua yaitu tujuan. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji teori dan menegakkan fakta-fakta dalam proposal penelitian kuantitatif. Selalu ada hipotesis, maka pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis awal dan hasilnya ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu hipotesis diterima dan menjadi fakta ilmiah, kedua yaitu hipotesis ditolak. Sedangkan penelitian kualitatif lebih cenderung menemukan fakta-fakta lapangan dari temuan tersebut, baru dirumuskan sebuah teori dari hasil temuan di lapangan. Baik, saya Mutmainnah. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Yang ketiga, pola pikir. Pola berpikir dalam melaksanakan penelitian kuantitatif adalah dengan mengambil teori yang digunakan untuk memecahkan masalah dan membuat hipotesis. Setelah hipotesis dibuat, peneliti terjun ke lapangan untuk mencari data guna menguji hipotesis awal. Dari data tersebut kemudian ditarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau hipotesis ditolak. Penelitian kualitatif tidak melalui prosedur tersebut. Penelitian kualitatif terjun ke lapangan saat menemukan masalah, sehingga dalam penelitian kualitatif tidak memiliki hipotesis. Yang ada adalah pertanyaan penelitian. Dari data yang diperoleh dicocokkan dengan teori yang ada. Kemudian yang keempat, responden. Responden penelitian kuantitatif diambil secara random atau acak dari data lapangan yang diambil. Sedangkan penelitian kualitatif, data diambil dari sebagian responden yang dianggap dapat mewakili jawaban secara umum sesuai data yang dibutuhkan. Yang kelima, objek yang diteliti. Yang diteliti dalam penelitian kuantitatif adalah perilaku manusia serta gejala alam, sedangkan dalam penelitian kualitatif yang diteliti adalah perilaku manusia dan proses kerja atau deskriptif. Yang keenam, desain penelitian. Desain penelitian kuantitatif lebih pada survei, studi kasus, dan eksperimen, sedangkan penelitian kualitatif hanya terfokus pada studi kasus. Yang ketujuh, sampel. Dalam sampel penelitian kuantitatif bersifat besar dan dipilih secara random dengan kelompok kontrol. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang sampel hanya bersifat kecil dan dipilih berdasarkan tujuan terpenuhi data-data penelitian. Yang kedelapan, metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian kuantitatif diantaranya angket, wawancara, dan observasi. Sedangkan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada wawancara narasumber dan observasi lapangan. Kemudian yang kesembilan, bentuk data. Data penelitian kuantitatif bersifat numerik atau angka-angka, atau dapat juga data penelitian kualitatif yang diangkakan. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang data diperoleh berupa narasi, gambar, perilaku dari penelitian yang dilakukan. Akan melanjutkan pembahasan yang dijelaskan oleh teman saya melalui PPT tadi. Bagian ke-10 yaitu sifatnya.
Hasil penelitian kuantitatif berupa deskriptif dari data-data yang dihimpun di lapangan kooperatif dan asosiatif. Sedangkan penelitian kualitatif, data yang dihimpun sifatnya hanya deskriptif. Bagian ke-11 yaitu analisisnya. Analisis penelitian kuantitatif adalah untuk menguji hipotesis guna menyelesaikan masalah penelitian yang dihadapi. Penelitian kualitatif hanya menjawab masalah penelitian tanpa menguji hipotesis. Bagian ke-11 yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian kuantitatif memungkinkan untuk digeneralisir. Hal itu didasari pada instrumen angket yang memungkinkan jawaban yang sama dengan kondisi sosial yang sama. Namun hal tersebut tidak berlaku pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan kedalaman analisis lingkungan dan narasumber, sehingga apabila digeneralkan, maka membutuhkan penggalian data ulang dan sangat memungkinkan munculnya data yang berada dari tempat yang berbeda. Dan bagian ke-13 yaitu kebenaran. Kebenaran penelitian kuantitatif lebih menekankan pada teori yang digunakan atau etik, sehingga kebenaran penelitian mengacu pada ketepatan teori yang dipakai peneliti. Pada penelitian kualitatif, kebenaran lebih didominasi pada informan atau emik, sehingga pada pengumpulan data peneliti sangat dianjurkan untuk terlibat langsung dalam lingkungan penelitian. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti membangun empati dengan responden, sehingga responden memberikan data yang tepat. Baik, saya akan melanjutkannya, yaitu kemudian bagian ke-14 yaitu kedekatan dengan penelitian. Penelitian dalam melakukan penelitian kuantitatif secara tidak terlibat langsung mengambil jarak dengan responden, karena pengambilan data dilakukan secara pasif. Responden mengisi angket dan peneliti mengolah data diisikan. Sedangkan penelitian kualitatif, peneliti terlibat langsung sehingga sangat dekat dengan informan. Model penelitian kuantitatif memiliki objektivitas yang tinggi dibandingkan penelitian kualitatif yang dikhawatirkan muncul subjektivitas dari data yang dihimpun oleh peneliti. Yang ke-15 yaitu asumsi. Asumsi yang dibangun dalam penelitian kuantitatif adalah realitas yang bersifat statis atau data. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, realitas bersifat dinamis atau sangat bergantung pada peneliti dan informan. Kemudian yaitu materi selanjutnya yaitu bagian B, teori-teori penunjang dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu fenomenologi, yang kedua hermeneutik, yang ketiga yaitu interaksi simbolik, yang keempat yaitu etnometodologi, yang kelima yaitu teori budaya. Yang pertama yaitu fenomenologi. Perspektif ini mengarahkan bahwa apa yang dicari peneliti dalam kegiatan penelitiannya, bagaimana melakukan kegiatan dalam situasi penelitian, dan bagaimana peneliti menafsir beragam informan yang telah digali dan dicatat. Semuanya bergantung pada perspektif teoritis yang digunakannya. Memandang perilaku manusia, apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan adalah sebagai suatu produk dari bagaimana yang melakukan tafsir terhadap dunia mereka sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hermeneutik yang mengarah pada penafsiran ekspresi yang penuh makna dan dilakukan dengan sengaja oleh manusia. Artinya di sini kita melakukan interpretasi yang telah dilakukan oleh pribadi atau kelompok manusia terhadap situasi mereka sendiri. Dalam sebuah interpretasi terhadap suatu hasil karya yang diyakini bahwa karya atau peristiwa memiliki makna dari interpretasi para pelaku atau pembuatnya. Terus saya akan membahas tentang interaksi simbolik. Asumsi bahwa pengalaman manusia diperoleh lewat interpretasi. Objek, situasi, orang, dan peristiwa tidak memiliki maknanya sendiri. Adanya dan terjadinya makna dari berbagai hal tersebut karena diberi berdasarkan interpretasi dari orang yang terlibat. Di dalam melakukan interpretasi, seorang dapat menggunakan bantuan dari orang lain.
dalam aktivitas dan pergaulan hidupnya sehari-hari, baik dengan orang-orang dengan masa lampaunya yang berbeda-beda. Terus selanjutnya yaitu etnometodologi yang lebih sering menekankan pada subjek pokok yang diteliti dan biasanya kurang menyatakan atau menjelaskan metode yang digunakan oleh para penelitinya. Ia merupakan studi tentang bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupan sehari-harinya atau metode pencapaian yang digunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Subjek penelitiannya adalah orang atau kelompok dalam berbagai situasi khusus di dalam masyarakat kita. Para peneliti berusaha mengerti bagaimana orang memandang dan merumuskan struktur di dunia kehidupan sendiri sehari-hari. Terus, teori budaya. Budaya merupakan pengetahuan yang diperoleh seseorang dan digunakan untuk menginvestasikan pengalaman yang menghasilkan perilakunya. Apa yang dilakukan dan mengapa orang melakukan berbagai hal dalam kehidupannya selalu didasarkan pada definisi menurut pendapatnya sendiri yang dipengaruhi secara kuat oleh latar belakang budayanya yang khusus. Budaya yang berbeda melatih orang secara berbeda pula di dalam menangkap makna persepsi. Karena kebudayaan merupakan cara khusus dalam membentuk pikiran dan pandangan manusia.